warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Anggreni Agnes. Saya adalah mahasiswa D4 PKJMB batch 9. Sekarang saya akan memberikan tutorial dan sedikit demo program mengenai aplikasi e-learning maturity model berkaitan dengan tugas besar yang diberikan. Untuk langkah pertama, sebelum saya menjelaskan mengenai website yang telah saya bikin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana saya memposting website saya ini di Radio Hosting. Untuk website saya sendiri ini teman-teman bisa akses di dunianggreni.website.com. Kemudian untuk langkah pertama, di sini saya menggunakan ID hostinger dan memakai hosting gratis. Sebelumnya saya telah berakun. Di sini kita login dulu. Di sini kita login. Untuk login di sini, untuk pertama saya ingin memasukkan database-nya. Untuk database saya pilih database SQL. Kemudian untuk nama database yang isi. Kemudian database yang namanya IMM. Ini bukan belakang ini otomatis terisi sebagai sebuah support PHP admin. Dalam PHP admin ini database yang tadi kita telah buat ini akan masuk, kita tinggal klik masuk PHP admin. Pada awalnya semua database IMM ini isinya tidak tabel alias kosong. Untuk mengimpaknya, di sini ada beberapa tabel. Ini karena telah saya import sebelumnya untuk sering ada cara mengimport import di sini. Kemudian klik file yang bertipe .sql. Go. Itu sebenarnya go, semua tabel akan masuk. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, lanjutkan bagaimana cara untuk mengupload file hingga mengupload website ke dalam ID hostinger. Di sini kita saya mempunyai sebuah folder untuk mengakses aplikasi saya. Di sini ada beberapa folder. Di sini kita bisa melalui dua cara, yaitu file manager 2 dan file manager atau file manager 1. Di sini saya menggunakan file manager 1. Klik file, kemudian pilih file manager 1. Kemudian pilih akses file manager. Di sini telah saya upload beberapa folder dan file dari aplikasi saya. Sebelum upload isi dari folder. Pada awalnya file manager 1 ini kosong, cuma hanya berisi file .txt ini. Kemudian di sini kita mengupload file dan membuat folder sesuai dengan folder yang ada yang mau kita upload. Ke kanan, new folder. Sebisa mungkin disesuaikan dengan folder aplikasi website kita. Kemudian untuk upload file,
family. Nah, ini berarti semua file telah berhasil terupload. Begitupun seterusnya dengan hingga semua folder dan file selesai terupload di file manager saya. Nah, telah selesai semua, maka website untuk diakses. Teman-teman bisa mengakses ini. Adapun username yang bisa digunakan equal 1 untuk user dengan 1.3, ataupun equal 3 untuk admin dengan password 1.3. Kemudian klik sign in. Sekarang kita mencoba masukkan password untuk si admin. Kemudian sign in berhasil login menggunakan aplikasi. Kita mempunyai dua tampilan yang berbeda antara admin dan user. Nah, otoritas dari admin itu dia bisa menginputkan edit, delete, dan search proses area. Nah, proses area utility model ini telah saya jelaskan tadi bahwa adalah sebuah website untuk melakukan penilaian terhadap e-learning, apakah e-learning itu sudah layak untuk digunakan atau belum. Nah, untuk proses penilaiannya itu sendiri kita dinilai berdasarkan proses area dan 5 yaitu learning, development, support, evaluasi, dan organisasi. Nah, di sini tugas admin itu bisa menambah, menghapus, dan mengedit dari proses area. Adapun proses area mulai dari penilaian ini telah dilakukan berdasarkan penelitian dari Dr. Marshall. Nah, dalam proses area ada juga namanya proses. Jadi setiap proses area itu mempunyai banyak proses. Misalnya learning mempunyai hingga 9 proses. Nah, hingga 10 proses. Kemudian dari proses ada dimensi, hampir sama dimensi juga. Admin hanya nambah, hapus, edit dimensi. Begitu pula dengan dimensi proses, begitu pula dengan pernyataan, dan komponen nilai. Semuanya hampir sama fungsinya, yaitu tambah, hapus, edit, tambah, hapus, dan edit. Dan tadi ada fungsi search juga. Di sini fungsi searchnya bisa kita lihat. Nah, dimensi proses ini. Nah, kita coba dulu untuk mengetes ke fungsi tambah, hapus, dan edit dari pernyataan. Jadi IMM ini dibuat berdasarkan proses dimensi proses, dan pernyataan. Nah, pernyataan ini berupa kuesioner. Nah, tiap proses area dan setiap dimensinya, yang mempunyai pernyataan atau isi kuesioner yang berbeda-beda. Dan disinilah setiap institusi atau setiap user bisa mengisi kuesioner. Nah, nilai dari IMM, nilai dari e-learning setiap institusi diisi berdasarkan pengisian kuesioner ini. Nah, sekarang kita coba untuk menyedot dulu, edit salah satunya, kemudian confirm, nah, yang tadi berhasil diedit. Sekarang kita coba hapus. Nah, sekarang kita coba hapus. Klik tombol hapus, kemudian again, oke. Nah, ini berhasil dihapus. Nah, sekarang kita ingin menambahkannya. Nah, kita tambahkan. Sekarang kita tambahkan, kita klik confirm.
berhasil ditambahkan. Nah, untuk source code-nya sendiri dan hapus itu saya akan memperlihatkannya. Untuk source code beberapa file. Yang pertama file PHP berada di folder pernyataan. Nah, di sini berupa form dan view untuk menampilkan pernyataan. Sini formnya untuk pernyataan. Kemudian untuk menambahkan pernyataan ada file PHP. Nah, di sini dia mengirimkan ID dimensi proses isi pernyataan Indonesia dan Inggris dari inputan. Kemudian di sini kita menggunakan query insert into tabel pernyataan. Nah, ini untuk mendelete. Dia mendelete pernyataan di mana ID yang dipilih adalah dia mengget dari ID pernyataan dari form. Kemudian ada update itu pertama ini. Di sini update-nya seperti ini, dia menggunakan pernyataan. Kemudian dia mengambil ID pernyataan. Nah, untuk search dia menginginkan nama Lestari dan nama dimensinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke summary. Summary ini hanya berupa laporan hasil tiap institusi. Jadi dia menampilkan laporan tiap institusi, hasilnya seperti apa, hasil dari e-learningnya. Ini berarti institusi tersebut belum melakukan penilaian. Nah, ini sudah melakukan penilaian, misalnya ini. Nah, ini nilainya per proses area. Nah, ini namanya rekap ini hampir sama dengan summary, tapi dia lebih detail lagi, yang berdasarkan per proses area dan per dimensinya. Ini lebih detail atau lebih terinci lagi. Nah, selanjutnya untuk source code dari summary ini hanya kita di sini memainkan subquery. Nah, di sini saya menggunakan satu file summary.php dan pengulangan datanya saya menggunakan subquery. Query untuk menampilkan nilai laporan dari institusi yang telah melakukan penilaian. Mereka pun hampir sama seperti ini source code-nya. Nah, kemudian ini untuk grafik. Di sini grafik. Di sini saya menggunakan library grafik. Yes. Di sini saya menggunakan grafik pakai chart function. Kemudian tiga menu terakhir ini adalah menu tambahan. Untuk forum di sini, untuk tiga menu terakhir ini antara user dan admin tampilannya dan fungsionalitasnya sama. Untuk forum di sini kita bisa melakukan komentar pertanyaan ke forum. Secara otomatis ID kita akan terekap. Nah, ini di sini saya menggunakan ID 03. Dan selanjutnya untuk send email. Untuk send email ini kita bisa mengirimkan email ke orang lain dengan melalui aplikasi website ini. Misalnya di sini nama saya, kemudian saya mengirimkan email ke sini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, saya kirim secara default, alamat pengirim adalah di Android ini. Kemudian kita send. Nah, email berhasil dikirim. Sekarang kita coba buka email kita. Nah, di sini kita sudah buka emailnya dengan tujuannya. Di sini emailnya sudah masuk. Nah, di sini saya sudah mengirim. Pengirimnya adalah dari Dini Andriani. Di sini sesuai
kuesioner email. Nah, di sini ada form untuk mengirim emailnya. Nah, kemudian ini untuk produk PHP untuk emailnya. Di sini dia mengget nama, mail, subjek dan message-nya, kemudian dia dikirim. Nah, dia dikirim ke alamat pengirim. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya fungsi terakhir itu fungsi chat. Di sini kita pengirim, dan di sini isi buku chat. Kita masukkan ini orang yang sedang online, yang lain dites dari lain, kemudian kita membalas pesan chat. Pembalasan seperti ini. Untuk chat di sini saya menggunakan 3 file. Ada index untuk lainnya, kemudian refresh untuk menampilkan, kemudian ini step untuk menyimpan. Dan selain itu kita menggunakan jQuery di sini. Nah, itulah fungsi-fungsi dari fitur-fitur dari admin. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan untuk user. Nah, untuk user kita login menggunakan ID user info11. Dan hampir sama dengan admin, tapi bedanya untuk user di sini ada menu untuk institusi, dia hanya bisa edit dan ganti password. Kemudian ada pernyataan saran. Nah, di sini fungsinya user bisa mengisi kuesioner melalui user ini. Nah, fungsinya kita pilih radio button, kemudian di submit. Nah, itu adalah expected. Nah, pernyataan kurang adalah pernyataannya kondisi sekarang seperti expected adalah kondisi realnya yang diharapkan. Untuk search code-nya di sini kita menggunakan beberapa file, yaitu ada di folder pernyataan user dan folder pernyataan PHP tampilannya. Di sini kita menggunakan input type radio, sebenarnya itu sama dengan fungsi app biasa, tapi di sini kita menggunakan update. Jadi setiap kita memindahkan radio button, maka secara otomatis mengupdate tabelnya akan terupdate secara otomatis. Di sini fungsinya adalah radio. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai pembuatan program hingga demo program. Semoga tugas besar ini bisa bermanfaat dan bisa memenuhi target diharapkan. Nah, untuk kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.